Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami orang tua dari mendiang ya, Masita Syafa Luna, putri pertama kami yang berumur 2 tahun 2 bulan, yang sudah dikebumikan kemarin hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Kita insya Allah akan menceritakan yang terjadi, detail dan kronologisnya. Jadi memang saya sudah prolog di status ya, atau di Instagram Story, bahwasanya memang putri kami ini penderita keistimewaan jantung bawaan yang sangat langka, yaitu criss-cross heart. Ya, apa itu criss-cross heart sudah saya sampaikan di Instagram Story kami, yaitu posisi jantung yang tidak linear. Jadi memang kalau kita itu jantung ada serambi kanan, serambi kiri, bilikan kiri itu kan linear, kalau Luna itu cross gitu, jadi kayak silang, jadi jantungnya itu hanya separuh ya. Memang perlu tindakan modifikasi. Jadi ada 3 upaya operasi besar, yaitu yang pertama ada PA bending di umurnya yang 3 bulan, kemudian BCPS di umurnya yang 1,5 tahun. Alhamdulillah kita sudah sampai di tahapan BCPS ya, yang mana tahapan BCPS itu adalah tahapan yang notabene-nya adalah tahapan tersulit ya, dari 3 rangkaian operasi besar yang harus dilaksanakan oleh Masita Syafa Luna. Dan rencananya itu di umur 3,5 tahun melalui proses terakhir, yaitu bypass jantung. Fontan. Namanya apa? Fontan ya. Tapi qadarullah putri kami hanya bertahan di tahap kedua ya, di BCPS. Alhamdulillah sudah terlewati. Ini malah fatalitasnya terjadi pada saat observasi atau kolek data tindakan kateterisasi 6 bulan pasca operasi besar BCPS, seperti itu. Jadi memang yang sangat menjadi kendala juga ya sebenarnya untuk kami gitu. Kondisi putri kami yang spesial ini tidak dapat didaftarkan dalam bentuk asuransi apapun ya, karena memang kelainan dari lahir. Jadi memang pihak asuransi tidak mengcover hal-hal seperti ini, dan bila mau melakukan tindakan berobat menggunakan BPJS pun antriannya sangat lama, dan ini beresiko untuk putri kami, sehingga kami dari awal memutuskan untuk menggunakan sarana finansial pribadi untuk proses penyembuhan atau rangkaian operasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, seperti itu. Alhamdulillah di umurnya yang 3 bulan Aluna berhasil ya. Jadi memang kita sudah bertaruh nyawa hidup matinya Aluna itu pada saat umur 3 bulan. Kemudian 6 bulan berselang, atau mungkin umur Aluna hampir 1 tahun, melaksanakan tindakan kateterisasi untuk observasi pasca operasi PA bending yang pertama. Alhamdulillah diberikan kelancaran, sangat lancar ya. Waktu itu kateterisasi hanya sorenya melakukan tindakan, kemudian inap 1 hari di pavilion, dan besoknya pulang. Selancar itu ya. Jadi memang kita punya riwayat berhasil melaksanakan kateterisasi dengan sangat lancar. Kemudian selang beberapa bulan, yaitu di umurnya Una 1,5 tahun, melaksanakan tindakan yang namanya BCPS. Itu adalah operasi yang cukup besar dan paling kompleks di antara 3 tindakan operasi yang rencananya bayi Masita Syafa Luna harus laksanakan, dan itu terjadi di bulan Mei 2023. Jadi kurang lebih 6 bulan yang lalu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah qadarullah juga diberikan keselamatan dan kelancaran. Pada saat itu tindakan BCPS Aluna hanya 7 hari ya, atau kurang lebih 1 minggu berada di Rumah Sakit Harapan Kita untuk sampai siuman, sadar, dan akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Kami sangat bergembira atas kabar tersebut. Kemudian untuk kateterisasi yang ini ya, yang dilaksanakan tanggal 14 November ya, hari Selasa tepatnya pukul 8, mungkin akan diceritakan kronologisnya oleh istri saya. Silakan. Jadi bayi Aluna datang ke Jakarta itu sebenarnya hari Minggu ya. Iya, jadi kita berangkat hari Minggu tanggal 12 ya. Iya, tanggal 12 November naik kereta api, nginap di hotel Morris Harapan Kita, karena Senin pagi itu harus observasi dulu
check up. kayak cek lab, ambil darah, sama ketemu dokter anestesi. Nah, alhamdulillah hasil labnya baik dan observasi dari dokter anestesinya juga baik, yang mana Una bisa melakukan tindakan kateterisasi hari Selasanya. Nah, setelah proses cek lab dan ketemu dokter anestesi, Senin sorenya kita masuk ke rawat inap pavilion VIP lantai 7 ya. Ya, lantai 7. Nah, terus malam itu Una diobservasi aja ya, kayak dicek tekanan, tensi, suhu badan, saturasi, suhu badan gitu. Dan memang normal, sangat semuanya luar biasa. Bagus keadaannya. Kita datang dari situasi yang sehat walafiat, riang, gembira dan bahagia, insyaallah. Iya. Nah, terus Selasa paginya jam 5 pagi perawat masuk ke kamar bahwa Una harus puasa. Jam 6 terakhir makan dan minum di jam 6 pagi karena dijadwalkan tindakan kateterisasinya itu di jam 12 siang karena kan harus puasa 6 jam. Di situ kita bangunin Una untuk sahur. Udah, terus habis itu jam 7 paginya Una pemasangan infus karena kan anak bayi harus puasa, takut dehidrasi dan lain-lainnya, akhirnya support pakai infus. Kemudian jam 12 siang ternyata kita tanyakan ke pihak perawat, belum ada kepastian kapan akan dilakukan tindakan kateterisasi. Ya, terus jam 12 Una sempat tidur siang, sempat minta makan juga, sempat minta minum. Kasihan namanya anak kecil ya. Ditunggu sampai jam 2 belum ada kepastian. Jam 4 belum ada kepastian. Sampai akhirnya jam 5 ya. Ya, jam 5 kita diturun persiapan untuk CAT. Jadi kita nunggu di ruang tunggu transit CAT di lantai 2-nya. Yeah. Nah, di situ kita tunggu, ternyata sampai maghrib pun belum ada tindakan. Iya, karena kita dapat kabar pasien sebelumnya itu ada penyulit yang tadinya hanya CAT, ternyata harus ada bedahnya juga. Nah, jadi di situ kita ada jam 5, jam 6, jam 7 belum ada kabar. Artinya nggak ada kabar kepastian jam artinya berapa. Bayi Una sudah puasa kurang lebih 13 jam. Nah, ini juga jadi kendala kita dan pengalaman kita yang luar biasa, bahwasanya andai kata ya waktu bisa diulang gitu, anak sekecil itu saya tidak akan tega untuk tetap meneruskan perjuangan kateterisasinya. Mungkin kami lebih prefer untuk mengganti hari dan cancel gitu, karena apabila puasa itu diwajibkan 6 jam, ya ketika sudah lewat 6 jam ya kita lebih baik cancel untuk di hari besoknya, seperti itu sih. Ya, itu pembelajaran buat yang lain juga, lebih baik mungkin seperti itu. Tapi ya kembali lagi, medis kan jauh lebih tahu ya, jadi kita juga sebagai orang tua yang awam tentang hal-hal medis ya kita coba mengikuti apa saran dan dokter yang inginkan, seperti itu. Kemudian baru masuk ruangan CAT itu jam 8 malam ya, artinya bayi Una itu sudah melaksanakan puasa kurang lebih 14 jam. Ini yang menjadi janggal juga sebenarnya, kenapa bisa selama itu. Tapi ya walau alam akhirnya melakukan tindakan kateterisasi jam 8 malam. Terus dari pihak dokter kurang lebih prosesnya 1,5 jam sampai 2 jam. Jam 10 lah ya. Ya, jam 10. Una kembali ke ruang transit CAT. Kemudian dokter yang mengoperatori tindakan kateterisasi pun mengatakan bahwasanya CAT-nya berhasil dan sukses, bahkan tidak ada penyulit ya, tidak ada kendala, dan hasilnya pun luar biasa. Dari operasi BCPS 6 bulan lalu, hasilnya sesuai dengan yang diinginkan tim dokter, seperti itu ya. Cuman 1 jam pasca CAT itu jam 11 malam hari Selasa, kakak Una masih belum siuman, sehingga dibangunkan secara manual oleh ibundanya. Ditepuk pipi kanan, pipi kiri masih responsif, dan gerakan tangan, gerakan kaki pun respon ya, cuman memang belum siuman dari biusnya. Kemudian ditunggu sampai jam 12 malam, itu hari Selasa juga. Sebelumnya pihak perawat yang berjaga di situ sudah mengizinkan ya kakak untuk dibawa ke ruang rawat inap anak pavilion. Nanti jika sudah siuman,
bisa dikabari ke kami seperti itu ya, Baby ya? Iya, jadi awalnya itu pas pertama kali dipanggil jam 10 malam itu, jadi di situ ada dokter ekokardio dan dokter anestesi menyampaikan bahwa semua prosesnya itu lancar gitu. Ini hanya menunggu anaknya siuman aja. Siumannya itu butuh proses, biasanya 30 menit sampai 1 jam gitu. Jadi, dan di situ karena tim dari jam 7 pagi gitu, jadi pihak dari anestesinya itu pamit untuk pulang duluan. Nah, ini kan juga entah sesuai SOP atau tidak, intinya putri kami sebelum siuman sudah ditinggal sama tim spesialis anestesi yang menangani kateterisasi tersebut. Ya, terus di situ jadi hanya didampingi oleh perawat anestesi. Perawat anestesinya yang tidak melakukan tindakan anestesi. Kita tunggu 30 menit, Una tuh nggak kunjung siuman. Kita ditunggu 45 menit, Una nggak kunjung siuman. Terus dari perawat anestesinya itu bilang, nggak apa-apa, nanti Una diantar aja, dipindah ke rawat inap. Tapi kalau belum siuman juga dipindah menggunakan oksigen. Sebenarnya di situ aku udah tanda tanya besar gitu, cuman masih mencoba untuk positive thinking gitu. Jadi di situ kan kita lagi di ruang pemulihan, jadi dari ruang pemulihan tuh udah telepon ke ruang rawat anak, halo ini pasien atas bayi Masita udah bisa dijemput gitu. Nah dari situ si rawat asisten anestesinya itu pamit pulang. Jadi di situ hanya perawat yang berjaga di ruang pemulihan itu. Nah akhirnya yang namanya perawat itu kan ada yang care dan tidak care ya. Terus akhirnya di situ aku mencoba membangunkan secara manual, yang manggil Una di telinganya, Una ayo bangun, yang tepuk mukanya, cubit dadanya gitu biar merangsang Una untuk bangun gitu. Nah akhirnya ada satu perawat lagi, saya bilang, Mas ini anak saya kok belum bangun gitu. Saya nggak mau kalau belum siuman tapi udah harus dipindah gitu. Saya mau di sini dulu karena perawat dari rawat anak itu udah datang buat jemput Una untuk pindah ke ruang anak gitu. Tapi di situ aku menolak, kayak nggak mau dong gitu, ini kan belum siuman, kalau ada apa-apa gimana gitu. Akhirnya ditunggu. Nah ketika menunggu itu keadaannya Una mulai menurun. Awalnya dari saturasinya menurun. Nah di situ tolong dong konsultasikan ke dokter anestesi yang menangani gitu. Akhirnya sama perawat di situ difoto kan saturasinya, mungkin mereka kan punya grup ya pastinya buat koordinasi. Nah akhirnya nggak lama dokter anestesi datang. Tapi jam berapa itu? Itu jam 12 malam. Nah dokter anestesi yang datang itu bukan dokter anestesi yang menangani, tapi dokter anestesi yang jaga di malam itu. Nah dari situ tirai itu tuh langsung ditutup gitu. Maaf orang tua nunggu. Wah di situ udah nggak karuan sih rasanya. Udah nggak karuan gitu. Ternyata di situ kayak dimasukkan obat-obatan, cairan lewat infus yang tujuannya untuk membangunkan Una gitu. Ditunggu. Kemudian mulai menghubungi ICU ya, karena situasinya sangat kritis dan drop ya, dengan cukup signifikan. Akhirnya pihak yang berjaga ya di ruang transit cat itu mencari ICU kurang lebih jam 12:30 atau jam 1 pagi dini hari Rabu itu dicarikan. Tapi lagi-lagi hal yang paling kami tidak sangkakan terjadi, di mana ICU dinyatakan full. Loh kok bisa, tidak dimitigasi resiko terburuknya ya kan? Ada pasien kritis tapi ICU-nya penuh gitu. Tapi pihak rumah sakit menyangkal bahwasanya kita bisa gunakan UGD atau IGD sehingga ventilator dan alat bantu hidup lainnya bisa tetap terpasang di IGD. Akhirnya kita moving ya dari ruang transit cat itu ke IGD. Dan itu dalam keadaan Una udah drop banget. Una nafasnya udah berat dan Una tuh sempat demam 42 derajat. Nah, kemudian jam 2 pagi di IGD ya, kurang lebih jam 2 atau jam 3 pagi hari Rabu itu Una hilang nadi ya. Iya, sempat dipasang ventilator dulu. Hilang nadi, kemudian ada tindakan-tindakan penyelamatan, dan kami selaku orang tua
tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan untuk menunggu anak karena banyak sekali tindakan emergensi yang dilakukan oleh tim dokter gitu ya. Kemudian kita masih nggak tahu penyebabnya apa. Akhirnya jam 6 pagi kita dipanggil orang tua atas nama Masita dan Mbak Petir di Siang Bolong. Anak kami Masita Syawaluna divonis MBO, mati batang otak dengan GCS 3, di mana pupil membesar dan tidak ada responsif dari tangan dan kakinya. Ini membuat kita histeris juga. Kita selaku ibu dan saya selaku bapak yang menunggui langsung ya, rasanya shock sekali dan tidak menyangkal. Kami bilang ke dokter spesialis saraf bahwasanya ini tanda-tanda kehidupannya masih ada, tolong laksanakan upaya-upaya penyelamatan apapun. Plan E tidak bisa, plan B tidak bisa, plan C sampai plan Z tidak bisa, plan Z A, Z B, dan sampai kapanpun sampai anaknya ini menyerah dan lebih memilih untuk berpulang seperti itu ya. Akhirnya jam 9 dilaksanakan CT scan dan ternyata betul ada pendarahan luas di kepala ya, di dalam kepalanya, dan itu yang menyebabkan MBO seperti itu. Kemudian dari hasil CT scan itu jam 12 kita melakukan konseling dengan jadi CT scan Una dipindah dulu ke ICU. Kemudian kita melaksanakan konseling dengan dokter spesialis bedah syaraf Rumah Sakit Darmais, namanya Dr. Oscar, dan beliau pertamanya itu hari Rabu siang memang tidak menyarankan untuk melakukan tindakan apa-apa karena dilihat dari sisi mudorot dan manfaatnya. Dengan kondisi Una pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk terjadi perubahan apapun, bahkan sesuatu yang signifikan gitu. Jadi memang harapannya sangat 0, 0 bahkan ya, karena memang sudah GCS 3, sehingga kami selaku orang tua disuruh merunding dulu di belakang kira-kira seperti apa yang diharapkan tindak lanjutnya. Kemudian kita pulang dengan Una ditinggal di ICU ya, dengan perawatan insentif. Kemudian kita berunding dengan pihak keluarga besar. Memang kita sempat hari Rabu itu mengikhlaskan ya baby ya, mengikhlaskan karena memang situasinya sudah sangat tidak kondusif dan tidak mendukung. Alhasil kita bilang ke dokter spesialis bedah syaraf bahwasanya insya Allah kita mengikhlaskan dan semoga itu adalah hal yang terbaik pada saat itu gitu. Dan dokter spesialis bedah syaraf bilang, iya Bapak Ibu, kami pahami, semoga ini yang menjadi terbaik dan sebagainya. Akhirnya maghrib kita putuskan untuk ke ICU, di mana Una dirawat di situ. Kita bilang ke dokter spesialis anak yang menangani dan menghandle Una selama di ICU, kita bilang bahwasanya keluarga sudah ikhlas. Dan walaupun demikian, tetap prosedur ataupun SOP tetap dijalankan. Dokter spesialis anak yang berjaga di ICU bilang, Bapak Ibu, kita tidak bisa menjadi Tuhan untuk anak ibu, jadi kita tidak bisa asal main lepas alat bantu kehidupan dan sebagainya. Biarkan anak ibu yang menentukan masa depannya. Jika kakak masih ingin tinggal, ya kita bantu semaksimal mungkin. Jika kakak ingin pulang pun, kita sudah mempersiapkan yang terbaik. Ketika kepasrahan dan keikhlasan itu terjadi di Rabu malam, kita mulai mengirimkan doa-doa ya, dan hanya berserah diri, hanya memohon kepada Sang Pencipta yang terbaik apapun kondisinya, ya kita sudah ikhlaskan di hari Rabu malam. Dan qadarullah lagi, Una itu Kamis pagi masih bertahan, dan Kamis pagi itu ada mujizat ya, ada mujizat yang luar biasa. Akhirnya Denita ditelepon untuk naik ke ICU lantai 8, diberitakan bahwasanya tanda-tanda kehidupannya mulai terlihat. Jadi pupilnya mengecil dan respons kaki dan tangannya ada. Kemudian ketika dadanya ditekan, respons dari syaraf kaki tangannya pun ada. Nah ini mukjizat ya, sempat kita mendapatkan optimisme yang luar biasa Kamis pagi itu, sehingga kita mencari cara bagaimana caranya ini supaya batang otaknya bisa terselamatkan seperti itu ya. Jadi yang tadinya kita kontrol ke rumah sakit harapan kita itu hanya untuk kontrol jantung, sekarang problemnya berpindah malah ke otak ya. Sehingga dengan segala informasi yang saya kolek dan lain sebagainya, muncullah satu nama yang insya Allah menjadi solusi, yaitu Profesor Eka Wijaya ya. Nah itu adalah dokter spesialis, profesor spesialis bedah syaraf pertama di Asia Tenggara yang berhasil melakukan operasi bedah batang otak gitu. Jadi
saya kolek data ibaratnya seperti mencari Superman. Saya tidak tahu beliau siapa, praktek di mana. Akhirnya mendapatkan biografi beliau. Ternyata beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Undip, kebetulan Dewan Pakar juga di Undip, dan kebetulan saya adalah pengurus di DPPIK Undip. Akhirnya saya melakukan networking, jaringan dan sebagainya, dan alhamdulillah mendapatkan kemudahan diberikan appointment khusus di Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Karawaci. Dan pada saat itu saya bertemu Prof. Eka untuk meminta saran atas kejadian yang sedang dialami putri saya, dan memang dari beliau terfokus pada tindakan penyelamatannya dulu. Jadi namanya adalah tindakan external draining. Itu adalah tindakan membelek sedikit tengkorak ya, kemudian memasukkan selang dan alat bantu pompa untuk gunanya mengeluarkan cairan darah atau pembekuan darah yang ada di kepala, sehingga menghilangkan tekanan kepada otak gitu. Jadi itulah tindakan penyelamatannya. Kemudian saya bilang kemarin sudah sempat konseling dengan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Darmais, namun memang cerita tentang mudorotnya dan anak ini bisa nggak selamat pada saat di anestesi. Jadi saya juga cerita itu kepada Profesor Eka, dan Profesor Eka bilang tidak perlu anestesi total, cukup anestesi lokal, insya Allah tetap bisa dilaksanakan. Akhirnya betul, karena kebetulan dokter spesialis bedah saraf Rumah Sakit Darmais itu Dr. Oscar adalah muridnya Prof. Eka. Akhirnya Prof. Eka membuat sedikit tulisan tangan untuk melakukan tindakan itu, dan dilaksanakan oleh Dr. Oscar. Alhamdulillah hari Rabu, hari Kamis ya, hari Kamis malam pukul 7 atau jam 8 malam itu Una melaksanakan operasi ya, operasi external draining itu di ruang ICU ya. Pada saat itu dilaksanakan operasi external draining dan hasilnya luar biasa signifikan. Dr. Oscar pun sempat euforia bersama tim dokter yang ada di situ ya, di lokasi ya, karena kami ada kakak ya, 3 dokter semua pun menyaksikan bahwasanya mujizat itu sempat terjadi, di mana Una itu ngulet seperti bayi baru lahir, kemudian kakinya ngangkat gitu. Ini adalah tanda-tanda kehidupan yang cukup vital. Jadi kita sempat punya harap besar dan optimisme di Kamis malam seperti itu ya. Alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar. Selesai tindakan external draining itu jam 10 malam, dan kita mempersiapkan diri untuk kegiatan di esok Jumat seperti itu. Kemudian hari Jumat pagi kita sempat nengok kakak di ICU. Memang kondisinya masih belum stabil, masih sangat swing banget. Cuman memang tanda-tanda pemulihannya sudah mulai terlihat. Dalam artian yang tadinya GCS 3 bisa ke GCS 4 itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa. Dan memang kakak itu bertaruh betul ya, dalam artian memang semangatnya tidak pernah pupus. Di waktu-waktu terakhirnya kakak masih melakukan perlawanan seperti itu. Kemudian di hari Jumat ya, Jumat sore kami bilang kepada keluarga besar bahwasanya insya Allah kami akan melakukan tindakan siaga untuk mendampingi Una sampai proses recovery terselesaikan. Mungkin butuh waktu 2-3 minggu bahkan lebih, tapi kita persilahkan untuk keluarga pulang aja, karena mengingat waktu yang cukup lama untuk proses recovery, sehingga kita persilahkan keluarga untuk pulang. Tapi walau alam jam 5 sore ya, di saat keluarga pulang, ternyata kakak juga memutuskan untuk pulang gitu. Jadi waktu itu sempat ditelepon kita ke lantai 8, kemudian melihat kondisi kakak memang sudah tidak stabil dan lagi dipacu ya, pacu jantung. Dan dokter spesialis anak yang jaga di ICU tanya, Bapak Ibu bagaimana, apakah tetap dilanjutkan dengan seperti ini memaksakan dan lain sebagainya, akhirnya atau diikhlaskan. Akhirnya memang karena kami sudah ikhlas dari hari Rabu, ya sudah, kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan dan memang tidak stabil, daripada kita terus menerus menyakiti kakak, jika kakak emang ingin pulang ya kita ikhlaskan. Dan betul ketika selesai dilakukan tindakan itu, dan perawat berhenti memicu jantungnya ya, datanya pun langsung flat gitu. Dan memang Una sudah meninggalkan dunia pukul 17.20 ya. Setelah itu itulah yang terjadi dengan kronologinya. Semoga dapat mencerahkan kita semua ya untuk kesimpulan dan lain-lain. Mungkin saudara-saudara semua bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya ternyata
kita yang datang dengan kondisi sehat walafiat, riang gembira dan bahagia pun dengan kondisi fisik yang luar biasa bagus juga, saturasi bagus dan sebagainya, ternyata bisa melewati operasi besar ya, dari umur 3 bulan, operasi besar lagi 1,5 tahun, ternyata malah fatalitas itu terjadi di kateterisasi. Dan yang lebih bikin kita shock adalah operator CAT-nya bilang bahwasannya CAT itu berhasil, tapi memang secara ketidaksadaran biusnya itu Una tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan komplikasi dan menyebabkan sempat henti nadi, kehilangan 2 menit, dan itu memicu pendarahan hebat di kepala. Itulah runtutannya kenapa sampai Una bisa meninggalkan kita semua di dunia yang fana ini. Saya mohon doa dan supportnya, karena insya Allah kakak Una sudah bahagia, sudah di surga dengan cara yang luar biasa, diasuh sekarang oleh Nabi Ibrahim dan istrinya jika kita orang beriman dan muslim. Semoga menjadi syafaat bagi kita orang tuanya. Amin. Dan menjadi berkat juga untuk orang-orang yang mendoakannya, menjadi kebarokahan dan keberkahan untuk saudara-saudara semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan alhamdulillah kemarin prosesi pemakaman Una dilaksanakan pada hari Sabtu jam 8 pagi. Hari Jumat memang hari yang luar biasa ya. Mungkin kakak Una juga memilih hari tersebut karena hari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami selaku orang tua kandung dari bayi Masyita Syafa Aluna yang berumur 2 tahun 2 bulan di dunia yang fana ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman yang tak tergantikan untuk kita selaku orang tua, bahwasanya tindakan operasi sekecil apapun ya, yang namanya anestesi itu beresiko ya, entah setengah, entah 1 full badan, tetap kita harus melakukan mitigasi yang memang kita harus kuasai. Tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya kepada para medis maupun dokter maupun rumah sakit, karena seprofesional apapun para medis ataupun rumah sakit, tetap kita sebagai orang tuanya yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan ke depannya untuk keselamatan jiwa dari putra-putri ataupun anggota keluarga kita semua. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penyampaian. Kami selaku orang tua yang berduka memohon doa dari para saudara kami dan supportnya sekali lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.